Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, selamat Hari Buruh 1 Mei 2026. Malam ini kita ketemu dengan Bang Ojan. Yes. Fauzan Bajuber ya nama lengkap. Fauzan Mukarram Bajuber. Mukarram Bajuber. Bang Ojan. Ya. 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau yang kita kenal dengan May Day. Benar ya? Benar. Hidup buruh. Hidup buruh. Kita ini buruh juga, pekerja. Ya, kaum pekerja. Benar. Nah, kaum pekerja ini general, umum ya. Umum. Wartawan. Yes, pekerja formal dan informal. Formal dan informal. Yes. Ya. Nah, tadi itu asik kita nonton itu di YouTube. Yes. Presiden. Iya benar. Bersama dengan presiden. Beberapa ya. Presiden KSPI. Membahas nasib buruh di Republik Indonesia. Iya benar. Oke, kita nggak usah terlalu jauh bahas Republik ya. Iya. Sumbawa aja. Sumbawa benar Sumbawa. Apa yang bisa kita soroti nih di 1 Mei Hari Buruh ini di Sumbawa khususnya? Di Sumbawa ya. Baik, Pak Ken. Terima kasih liputan Sumbawa. Mas Ken, terima kasih terkait dengan My Day. Tolong. Iya. Pesawat jatuh. Iya. My Day. Emergency. Kan? Nah, cikal bakal My Day ini kita tidak boleh lupakan sejarah juga di abad 19 kalau tidak salah ya. Okay. Di Amerika, Chicago, yang kita kenal hypermarket. Hypermarket. Ya, itu adalah sejarah lahirnya My Day. Waktu itu saya cerita sedikit dulu ini sejarah Serikat Buruh di 1886 kalau tidak salah. Waktu itu buruh yang turun ke jalan berjumlah 300.000, kurang lebih 300.000. Aksi terkait dengan jam kerja, upah layak, dan beberapa hal lain terkait dengan buruh. Nah, di sana itu terjadi perubahan yang kita nikmati hari ini. 8 jam kerja itu adalah sejarah dari My Day di abad ke-19, dan kemudian di abad 21 ini kita sebagai generasi muda, kebetulan saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal FSPMI di Provinsi Nusa wilayah Nusa Tenggara Barat. Jadi beberapa momentum yang hari ini kita tonton yang sebelumnya juga pernah perayaan My Day dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, di sana lahirlah beberapa kebijakan atau undang-undang. Pengesahan undang-undang termasuk PRT ya, pekerja rumah tangga itu adalah buruh. Dan kemudian itu adalah hadiah dari My Day. Hari ini tadi kita sama-sama nonton di media mainstream, di media nasional, di segala macam mempertontonkan My Day 1 Mei. Yang pada poinnya sebenarnya adalah dari kami ya, dari FSPMI itu, KSPI dan beberapa serikat buruh ada 11 tuntutan. Yang pertama itu adalah sahkan undang-undang ketenaga kerjaan terkait dengan putusan MK nomor 168. Nah, beberapa waktu lalu dari pimpinan yang ada di nasional pun sudah bertemu dengan Pak Presiden Republik Indonesia kemarin lah ya, kalau tidak salah itu ketemu dengan Wakil Ketua DPR Pak Sumi Dasko ya kalau tidak salah. Nah, itu yang hal pokok yang harus kita laksanakan. Karena kenapa harus disahkan undang-undang ini? Karena memang undang-undang ketenagakerjaan ini sangat bisa dibilang adalah slavery modern atau perbudakan gaya modern yang ada hari ini. Kenapa saya bilang begitu? Pengaturan jam kerja, pesangon, JHT itu tidak tercover sesuai harapan-harapan kita, sesuai dengan My Day, tolong itu tidak sesuai ya sebenarnya. Kira-kira begitu Mas Ken terkait dengan My Day. Ada 11 tuntutan dari KSPI dan FSPMI termasuk di dalamnya.
Satu tentang pengesahan undang-undang ketenagakerjaan, yang kedua terkait hapus outsourcing, yang ketiga terkait pajak, reformasi pajak, pajak pesangon, pajak pensiun itu harus dihapus, reformasi harus dihapus. Yang keempat terkait dengan tarif ojol. Ini juga sebagai perhatian tadi. Ojol juga? Ya, ojol. Ojol itu kan selama ini 20% dari aplikator. Teman-teman pekerja ini, pekerja ojol di jalan ini resikonya cukup besar. 20% dari aplikator? Iya, dari aplikator itu dipotong 20% dari penghasilan. Nah, kami tadi meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah dan kabupaten dan segala macam. Nah, hari ini diberi hadiah oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tadi, langsung diucapkan dan sekaligus dikeluarkan perpresnya terkait dengan tarif ojol kalau tidak salah itu di bawah 10%. Itu adalah hadiah dari Maidi. Kira-kira begitu. Mantap ya. Itu ini informasi nasional tadi sangat penting kita. Iya, informasi nasional. Kan? Iya, biar teman-teman cerdas liputan Sumba juga mengetahui apa yang terjadi di tingkat nasional. Tingkat nasional. Nah, tingkat nasional. Kita bicara lokal lah. Lokal, oke. Khususnya di sini di Kabupaten Sumbawa. Kita ketahui kan banyak perusahaan di Kabupaten Sumbawa kan? Iya. Baik itu perusahaan yang bergerak di leasing, yes. kemudian pertambangan, bank, perbankan, ya. Ada MBG juga, banyak pekerjaannya. Ya, kan? MBG juga, SPPG, kan? SPPG, ya. Kemudian pertambangan. Ya, BUMN. Nah, BUMN juga. Ya. Ini skop Kabupaten Sumbawa dilihat seperti apa sih oleh teman-teman FSPMI ini? Sudah enggak itu sesuai dengan tujuan May Day yang kita bahas di awal itu? Kalau sejauh mata memandang ya, kalau sejauh sejarah gerakan SPMI yang ada di NTB mau khususnya di Sumbawa ini masih banyak kekurangan, masih banyak yang apa namanya ketimpangan. Nah, kenapa saya begitu? Beberapa hari dan hari ini juga kami terima laporan terkait dengan ada perusahaan, tapi kami tidak sebutkan perusahaannya, yang saya katakan belum sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Pertanyaannya kenapa demikian? Nah, serikat pekerja ini adalah leg spesialis dari Undang-Undang 13, Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh, dan kemudian berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan pengusaha. Itu jelas di regulasinya. Hari ini pemerintah daerah dari tahun 2026, 2024, 2025 masih banyak laporan-laporan yang belum sesuai normatif dari undang-undang, termasuk dengan DPR Komisi 4 ya. Ya, Komisi 4. Ya, karena buruh itu banyak di sini nih. Kalau tidak salah itu data 2019 itu ada 800 perusahaan yang tercatat di Disnaker Kabupaten. Itu 2019. 7 tahun yang lalu. Ya, itu sekitar 800 perusahaan. Perusahaan-perusahaan kecil itu yang belum terorganisir atau belum mencatatkan dirinya ke Disnaker. Banyak ketimpangan, banyak hak-hak normatif buruh atau pekerja yang belum terselamatkan. Kira-kira begitu. Kalau di Kabupaten Sumbawa ini Mas Ken, selama ada SPMI, kasusnya ya terkait dengan upah. Kebanyakan upah. Upah yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten. UMK satu, terus kedua terkait kontrak kerja. Nah, ini menarik, UMK kita ini berapa sih Sumbawa? UMK terakhir kalau UMP ya, UMP ini saya baca di 2025 kita sesuai dengan tafsir dari pandemi waktu itu, 2024. Kenaikannya itu di 2025 itu kenaikannya 2,7% kalau tidak salah. UMP itu sekitar 70.000 kenaikannya. Ya, per tahun. 27.000. Kalau sekarang ini 2026 sekitar 3, sekian% kalau tidak salah. Kalau secara global 6,5 yang ditetapkan. Itu sudah relevan tidak dengan kondisi saat ini? Misalkan ini inflasi kan dihitung juga kan sebagai bagian dari
indikator penetapan UMP atau Ya. UMK, UMR kan benar ya? Benar. Menurut teman-teman buruh lah, itu sudah relevan apa tidak? Menurut kami kan UMK nih, UMK. upah minimum Kabupaten Namanya minimum, Mas Ken, berarti kurang. Belum layak lah ya? Belum layak. Makanya kami selalu mengatakan upah layak. Bukan UMP, bukan UMK, bukan UMR. Iya, Harus upah layak. upah layak. Kenapa kami bilang upah layak? Di Permen tahun 2015 Ya. itu ada KHL namanya, kebutuhan hidup layak, ada 84 item. Itu salah satu perhitungan untuk menjadikan upah layak sesuai dengan inflasi, kenaikan dan segala macam itu, ya sesuai itu sebenarnya. Tapi kita sering mengagung-agungkan UMK padahal itu upah minimum. Namanya minimum kurang, Pak. Apalagi sekarang ini kenaikan harga bahan pokok. Luar biasa. Ya, kita ini hari ini kan naik 6,5% katanya. Ya, tapi di daerah tergantung dari masing-masing Dewan Pengupahan juga termasuk di dalam sana. Nah, kadang 2,5% yang naiknya 3. Artinya yang ditetapkan di pusat itu belum tentu cocok dengan kondisi daerah, sehingga belum tentu mengikuti, kan? tidak mengikuti. Kadang begitu. Ya bisa saja kita bilang kemampuan dari masing-masing perusahaan lah ya. Ya. Karena dari Apindo juga kadang memasukkan nilai-nilai upah itu. Kan harapannya harmonisasi antara pekerja dan buruh itu muncullah upah layak. Ya. Upah layak itu dihitung dari beberapa item kebutuhan yang layak, yang seharusnya. Belum kontrak rumah. Banyak. Iya. Belum kebutuhan pokok, sekunder, primer, belum. Kalau kita hitung secara ini belum sampai lah. Belum layak lah. Belum layak, upah layak. Makanya kami selalu nuntut itu di beberapa daerah maupun di tingkat nasional, kabupaten, provinsi, upah layak. UMK itu adalah jaring net paling rendah. Tapi banyak di kabupaten kita ini, di Sumbawa ini banyak yang di bawah UMK. Banyak ya. Kalau kita mau telusuri, makanya kami minta kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah dan pengawas provinsi, balai pengawas ketenagakerjaan, untuk mengawasi kontrak kerjanya, terus upahnya masih banyak. Karena laporan di FSPMI mulai 2018, 2019, kasus-kasus yang kami pegang itu ya rata-rata di upah. Pengupahan. Terus yang kedua BPJS ketenagakerjaan. Ada juga tuh masalahnya itu? Ada. Mereka tidak diberikan BPJS. Ketika tidak diberikan BPJS padahal itu adalah hak buruh kan? Hak buruh. Regulasinya jelas. Ketika pekerja bekerja maka mereka mempunyai hak untuk ber-BPJS ketenagakerjaan. Oke. Nah ini teman-teman yang hari ini bekerja sebagai buruh ya. Buruh itu secara umum, formal maupun informal ya. Ada hak seperti BPJS ketenagakerjaan. Itu BPJS juga ditanya, kontraknya juga harus jelas. Harus jelas. Namanya orang cari kerja kadang ya, yang penting ada kerja. Betul. Kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu kan? Ya. Jadi serikat buruh ini sering ketemu itu dalam persoalan masalah. Kalau bisa saya anomalikan itu seperti pemadam atau seperti dokter. Ketika sakit baru datang. Padahal sebenarnya buruh itu ya, buruh atau pekerja yang ada di Kabupaten Sumbawa atau di seluruh Indonesia butuh payung hukum yang sudah sejauh ini sudah ada nggak kesadaran untuk bergabung? Untuk kesadaran jarang ya, tapi itu normatif lah, Mas Ken ya. Kadang orang ada masalah pasti cari perlindungan, biasanya begitu. Tetapi kesadaran itu sebenarnya muncul dari kita ini, pemuda, dari serikat buruh, serikat pekerja, dari pemerintah daerah, mensosialisasikan dari pengusaha, DPR, mensosialisasikan bahwa kita ini punya payung sebenarnya untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah, dengan pengusaha tentunya. Kalau ada masalah kita menyelesaikan di ruang-ruang kebijakan pemerintah melalui serikat pekerja. Tapi kita terkadang lalai. Gimana ya saya mau bilang ya, banyak ya kasus yang kita temui itu mereka di PHK sepihak, cari serikat pekerja
upah tidak dibayar, cari serikat pekerja. Sebenarnya di Undang-Undang 13, di Undang-Undang 2000 itu serikat buruh, serikat pekerja itu kan didirikan oleh pekerja sendiri, dibangun oleh pekerja sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya. Nah, itu yang belum tersampaikan. Dan juga kayaknya pemerintah ya belum serius ya. Iya, betul. Kenapa saya pemerintah dan DPR lah ya di komisi. Terutama DPR-nya. DPR ya sebagai wakil rakyat ya. Karena mereka juga kan ada fungsi pengawasan, fungsi regulasi. Nah, gimana ini kita ketuk DPR ini supaya aware lah, perhatian lah dengan teman-teman buruh. Iya. Saya beberapa kali ya diskusi dari tahun 2014 ya. Dulu ya. Udah lama sekali. Ya udah lama, 2014, 2015 ketemu dengan anggota DPR, ketemu dengan pemerintah daerah. Tapi ada yang sebenarnya penting untuk buruh ya, untuk pekerja ya. Disosialisasikan tentang berserikat. Disosialisasikan tentang regulasi tenaga kerja. Supaya harmonisasi antara pekerja dan perusahaan itu sejalan. Harmonis. Nah, kemudian kalau ini harmonis, maka berdirilah investasi yang bagus. Betul, sehat lah. Sehat, investasi yang sehat. Ketika pekerja sadar berserikat, sadar berorganisasi, sadar memperjuangkan hak-haknya. Karena kadang teman-teman pekerja ini banyak sekali itu Mas Ken, sudah bermasalah, sudah di PHK, terakhir terima laporan itu ada. Yang tadi saya ceritakan sebelumnya itu, mereka di PHK setelah masa pensiun, bukan, masih dipekerjakan sudah masa pensiun, disuruh mundur supaya tidak dapat pesangon, padahal itu benteng terakhir hidup pesangon itu. Nah, salah satu tuntutan kita termasuk pesangon itu dihilangkan pajak itu, Mas Ken. Di KSPI maupun SPMI itu tadi tidak dipajaki. Ini kita sedikit-sedikit dipajaki gitu kan, termasuk padahal itu benteng terakhir, dana pensiun, terus pesangon itu tidak boleh dipajaki. Sebenarnya begitu. Kira-kira begitu Mas Ken. Kalau terkait pemerintah daerah, saya mengkritisi ya Mas Ken ya. Ya silakan. Termasuk di Snaker Kabupaten Sumbawa, khususnya pemerintah daerah maupun DPR misalnya, mesti di momentum My Day ini, kita duduk bareng lah ya. Iya, duduk bareng, cari solusi. Pengusaha, serikat pekerja diundang, tapi bukan seremonial. Iya. Bukan pesta-pesta, happy-happy, bukan makan-makan, tapi membahas tentang regulasi, membahas tentang peraturan pemerintah, membahas tentang permen yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang tentunya nanti dialirkan ke daerah-daerah. Ini yang penting sebenarnya, momentum My Day. Jadi bukan seremonial, happy-happy, bukan, karena masih banyak PR, masih banyak buruh, masih banyak pekerja yang minta di My Day ditolong-tolong itu. Oke. Kalau tenaga medis dan guru-guru di P3K itu masuk buruh tidak? Itu masuk. Menarik nih. Kenapa masuk, Mas Ken? Sebentar. Kan banyak keluhan dari tenaga medis nih yang P3K, terutama P3K ya. Per waktu. Yes. Honornya berapa? 1 juta. Benar. Sama juga dengan guru yang P3K per waktu 1 juta. Tidak masuk kategori UMK. Gimana ini kita sikapi ini? Inilah, makanya kan UMK ini kan dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya. Di 11 tuntutan KSPI maupun FSPMI itu salah satunya. Kan di KSPI ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ini ada beberapa organisasi di bawah. Nah, termasuk dengan guru. Ada masuk di sana. Nah, tuntutan kami itu diangkat menjadi ASN. Bukan separuh waktu lagi. Kalau berbicara tentang upah, kadang sensitif, Mas Ken. Maksudnya sensitif itu kadang berbicara ke APBN, ke anggaran belanja negara.
yang kemudian upah minimum kabupaten kita bicara sekarang 2.800.000 sekian lah ya sebenarnya ya, yang kemudian harus dibayarkan kepada mau pekerja separuh waktu kek, mau dia pekerja namanya pekerja, pasti ada batas upah. Kira-kira begitu Mas Ken. Jadi perlu ada solusi bersama kayaknya ya. Ya, solusi bersama itu kami sedang menuntut juga terkait dengan separuh waktu itu 11 poin yang dilakukan oleh meminta kepada Presiden Republik Indonesia, pemerintah kabupaten, provinsi untuk diangkat menjadi ASN. P3K. Itu 11 tuntutan kami termasuk P3K. Iya. Karena kenapa saya singgung masalah P3K paruh waktu baik itu guru dan juga tenaga kesehatan. Karena begini, kadang kita lihat di media sosial teman-teman itu dibanding-bandingkan dengan provinsi lain, apa itu di dapur MBG gitu. Sangat jauh sekali ya. Di dapur MBG itu ya lumayan lah ya. Kita nggak usah sebut angka lah ya. Lumayan lah. Sementara teman-teman di P3K paruh waktu, guru, tenaga kesehatan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, 1 jutaan lah. Belum lagi ancaman yang lain. Benar. Nah ini kenapa kita perlu sampaikan gitu. Supaya ada kira-kira ya pemikiran untuk mencari solusi bersama. Ya minimal ada perhatian lah ya. Ada perhatian. Dari mumpung ini momentumnya May Day. May Day sebenarnya ya, betul May Day. Relevan kita sampaikan. Relevan Mas Ken. Jadi kalau terkait dengan SPPG misalnya yang sebagai produk baru pemerintah untuk mengurangi lapangan pekerjaan misalnya. Menambah lapangan pekerjaan. Bukan mengurangi. Sorry. Kepleset ya. Menambah lapangan pekerjaan misalnya kan. Tapi dari segi pengupahan misalnya memang sangat jauh. Iya, sangat jauh. Dengan teman-teman medis misalnya yang kerjanya yang paruh waktu tadi. Paruh waktu kayak guru jauh. Nah, ini sebenarnya pemerintah perlu didiskusikan lah ya. Iya, didiskusikan. Supaya tidak menjadi bumerang terhadap kita. Iya. Generasi kita gitu loh. Ada produk baru yang upahnya cukup fantastis. Iya. Dan ada produk lama yang upahnya segitu belum layak. Kalau kemudian ada peraturan ASN misalnya, tapi sumber keuangannya kan kita bisa lihat sendiri Mas Ken. Iya. Sama juga sumber keuangannya. Kalau kemudian ada APBD daerah misalnya atau seperti apa, itu bisa di apa namanya Mas Ken ya? Oke, dicarilah solusinya ya. Cari solusinya ya gitu, kira-kira begitu. Nah, harapannya apa ini momentum May Day 2026? Harapannya yang pertama itu adalah dari 11 tuntutan itu dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah pusat, oleh Presiden Republik Indonesia, dan diturunkan oleh pemerintah provinsi, diturunkan ke pemerintah kabupaten daerah, agar segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Berarti ya Cipta Kerja udah dipakai? Ya, karena itu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 membatalkan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa kami harus mendorong itu dulu? Itu sebagai dasar payung hukum kami sebagai pekerja. Di undang-undang yang baru ada beberapa pemikiran dari teman-teman serikat buruh, dari teman-teman organisasi-organisasi lain memikirkan tentang pekerja. Makanya hal pertama itu adalah mengesahkan undang-undang. Kalau tahun kemarin PRT itu ya, undang-undang PRT itu sudah disahkan. Ya, karena terakhir kami menerima laporan atau menerima informasi itu di Desember 2026 ini sudah harus mengetok palu DPR dan pemerintah terkait pengesahan undang-undang. Harapan kami itu dulu. Di antara yang lain sahkan undang-undang, terus hapus outsourcing. Walaupun ada permen yang terbaru dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja itu, permen nomor 27 tahun 2026 kalau tidak salah itu, kalau saya baca sekilas itu masih agak jauh dari panggang, masih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau peraturan menteri itu belum menguat seperti undang-undang. Kalau sudah disahkan undang-undang, baru ada payung hukum yang kuat. Payung hukum yang kuat.
Ada yang mengikat. Ada yang mengikat. Undang-undang itu yang penting. Kira-kira begitu harapan kita ya, beberapa tuntutan dari serikat pekerja, serikat buruh dipenuhilah dan dijalankan dan diakomodir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, provinsi. Kira-kira begitu. Kepada buruh apa harapannya yang belum berserikat? Ya kalau kepada teman-teman buruh ya atau yang sedang bekerja atau teman-teman pekerja itu ya tetap semangat berjuang. Karena tanpa perjuangan tidak ada hasil yang maksimal. Kalau hari ini tanpa perjuangan kita tidak bisa diam diri hanya bekerja menerima apa adanya, Mas Ken. Karena di setiap proses itu pasti ada persoalan. Nah, pemerintah sudah menyediakan wadah seperti serikat pekerja, regulasi. Marilah sama-sama, khusus pekerja ya, pekerja itu harapannya berserikat supaya tersalurkan aspirasinya. Iya, tersalurkan aspirasinya. Betul. Oke, baik teman cerdas liputan Sumbawa, itu tadi podcast kita dengan Bang Fauzan Mukaram Bajuber selaku Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kebetulan berada di Sumbawa. Yes. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh.